Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kita dengan kitab Ihya mengenai kisah-kisah yang dikutipkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali untuk menunjukkan beberapa ciri daripada ulama ul-akhirah. Sudah 2 kali berturut-turut Imam Al-Ghazali menukilkan kepada kita kisah Imam Hatim Al-Assam. Yang pertama kisah beliau bersama dengan gurunya Imam Syaqiq Al-Balakhi, dan yang kedua kisah Imam Hatim yang suatu hari mengunjungi seorang ulama yang bernama Muhammad ibnu Muqatil, seorang qadhi, seorang alim, seorang mufti di kota Rai. Tetapi pada saat Imam Hatim melihat perilaku, sikap,
yang ditunjukkan oleh Muhammad bin Muqatil tidaklah sesuai dengan apa yang dipahaminya dari ajarannya Rasulullah SAW. Disitulah pada pertemuan yang lalu kita baca bagaimana kemudian Imam Hatim mengkritik atau memberi nasihat, mengoreksi Imam Muhammad bin Muqatil yang hidupnya tidaklah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hidup zuhud, senang kepada akhirat, mengutamakan fakir miskin. Ya. Maka oleh sebab itulah saat dilihatnya Imam Muhammad bin Muqatil bergelimang dengan kemewahan, fasilitas, punya banyak budak yang melayaninya. Di situ kemudian Imam Hatim Al-Asam bertanya, ya, sebagaimana yang kita sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu. Beliau bertanya sekaligus sambil memberi nasihat kepada Muhammad bin Muqatil. Qala lahu Hatimun fa anta biman iqtadaita. Maka Imam Hatim Al-Asami pun kemudian bertanya kepada Muhammad ibn Muqatil, fa anta biman iqtadaita. Kamu ini siapa yang engkau teladani? Abin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wassalihin am bi Fir'aun wa Namruz awwala man banna bil jissi wal ajiri. Apakah engkau benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya Rasulullah ataupun guru-gurumu orang-orang soleh yang semuanya hidup dalam kesederhanaan, tidak bergelimang kemewahan, dan bisa memberikan teladan kepada masyarakat. Atau sindirnya Imam Hatim, ambi Fir'aun wa Namruz, atau kamu meneladani dalam hidup dengan teladannya Fir'aun ataupun Raja Namrud, raja yang berkuasa di masa hidupnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Fir'aun, raja yang berkuasa di masa hidupnya Nabiullah Musa alaihissalam. Awwala man bana bil jissi wal ajiri. Itulah dua tokoh yang pertama sekali membangun istana megah dalam kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau dalam istilah ilmu usul fikih as-su'alu lit-taubih, ya, pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh jawaban tetapi hanya untuk direnungkan, yang dilontarkan oleh Imam Hatim kepada Muhammad ibnu Muqatil. Maka beliau kemudian kembali menasehati Imam Muhammad bin Muqatil dengan panggilan ya ulama as-su, wahai ulama yang jahat, ya, ulama yang hidupnya bergelimang harta, mencari popularitas agar diuluk-ulukan sama umat. Itu kata Imam Hatim. Kemudian mislukum yarahul jahilu al-mutakalibu ala dunya ar-raghibu fiha. Seperti kalian ini, yaitu kalau kita atau seorang ulama yang hidup bergelimang harta penuh dengan kemewahan, yarahul jahil, kemudian dilihat atau diperhatikan oleh orang-orang jahil, hidupnya seorang ulama kok seperti itu. Al-mutakallibu ala dunya, orang jahil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah biasa al-mutakallibu ala dunya, mudah terpesona oleh kehidupan dunia, ar-raghibu fiha, bahkan mereka mengejar kehidupan dunia. Fayaqul, maka nanti akan menjadi pembenaran bagi orang jahil untuk mengejar, untuk terus suka bergelimang dengan kemewahan dalam kehidupan dunia.
al-alimu ala hadhil halah, alim saja hidupnya seperti itu. La akunu ana syarran minhu, saya sudah tentu lebih jelek daripada keadaan seorang alim. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pasti kalaulah seorang alim tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat banyak, maka teladan buruk dari seorang alim itu akan dijadikan pembenaran oleh masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Ya, kalau alimnya senang mengumpat, maka juga umat pasti akan lebih senang untuk mengumpat. Kalau alimnya tidak taat, maka juga masyarakat pasti akan menggunakan itu sebagai justifikasi untuk mereka tidak taat. Kalau alimnya tidak mengerjakan sholat berjamaah, pasti masyarakat awam akan menggunakan itu menjadi pembenaran mereka untuk tidak datang sholat berjamaah. Ya, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ada satu yang hilang dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang, namanya keteladanan. Ya, kalau ngomong insya Allah kita semua bisa, tapi memberikan suri tauladan yang bisa dicontoh oleh orang banyak itu yang sulit. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu Bapak Ibu, sebelum ngomong A, B, C, D dan seterusnya, terlebih dahulu selalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dirinya sebagai teladan terhadap apa yang ia sampaikan. Rasulullah mengajak umat untuk berkata jujur. Terlebih dahulu kejujuran itu bersemi dalam dirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajak umat untuk mencintai Al-Quran. Terlebih dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling serius mempelajari Al-Quran. Rasulullah mengajak umat untuk selalu zikir, ingat Allah tiap hari. Lisannya Rasulullah basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu lisanaka rutban min dzikrillah. Usahakanlah olehmu agar lisanmu itu selalu basah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita Bapak Ibu, kita himbau masyarakat untuk selalu berzikir, kita sendiri lupa untuk zikir. Kita himbau masyarakat untuk selalu taat beragama, kita sendiri kadang-kadang enggak taat-taat sekali. Kita ajak masyarakat untuk mencintai Al-Quran, belum tentu dalam sehari semalam kita ada baca ayat Al-Quran. Kita minta masyarakat untuk hidup sederhana, kita sendiri yang hidupnya bermewah-mewahan. Maka oleh sebab itulah kegelisahan ini dirasa betul oleh Imam Hatim, seorang ulama yang seharusnya meneladani Rasulullah dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat awam bagaimana hidupnya Rasulullah, tapi lagak hidupnya, laku hidupnya seperti seorang umara, seperti seorang pemimpin. Maka itu membuat Imam Hatim geram. Beliau tak kuasa menahan diri untuk memberikan nasihat kepada Muhammad ibnu Muqatil. Maka terjadilah ya kisah yang dikutipkan kepada kita tadi oleh Imam Al-Ghazali. Mislukum yarahul jahilu al-mutakallibu ala dunya. Kalau orang jahil yang memang kecondongannya terhadap dunia, ar-raqibu fiha, bahkan mereka orientasi hidupnya untuk dunia, akan menjadikan itu sebagai pembenaran. Pasti fayaqul, mereka akan berkata, al-alimu ala hadhil halah, alim saja perilakunya seperti ini, la akunu ana syarran minhu, sedangkan saya sudah pasti lebih jelek daripada alim tadi. Wa kharaja min indih. Maka setelah Imam Hatim Al-Asami
menasehati Imam Muhammad bin Muqatil. Beliau keluar dari rumahnya, fazdada ibnu Muqatilin maradan, maka Imam Muhammad bin Muqatil pun makin bertambah-tambah sakit ya, karena nasihat daripada Imam Hatib. Jadi kadang-kadang memang seperti itu Bapak Ibu, nasihat itu dirasa tidak enak, tapi kalau kita ambil pelajarannya justru akan bermanfaat kepada kita. Kalau kita bantah justru akan membuat kita larut dalam kesalahan. Maka tidak berlebihanlah kalau Rasulullah SAW menyebut agama itu nasihat. Ad-dinu nasihah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Maka para sahabat kemudian bertanya, qulna liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa di dalam agama wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW pun kemudian menjawab, lillahi wali rasulihi wali a'immatil mu'minina wa ammatihim. Nasihat yang Rasulullah SAW anggap penting di dalam agama itu kepada Allah. Nasihat kepada Allah maksudnya mendakwahkan kebenaran ajaran agama Allah kepada orang lain. Wali rasulih, begitu juga nasihat kita kepada Rasulullah maknanya mendakwahkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada banyak orang. Wali a'immatil mu'minin, dan kepada pemimpin-pemimpinnya kaum mukminin, yaitu mengoreksi mereka jika mereka salah. Wa ammatihim, begitu juga kepada seluruh kaum muslimin yang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, karena keberaniannya ya, karena konsistennya, karena keistiqomahan Imam Hatib, maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, sampailah cerita ini menyebar di seluruh kota Rai pada saat itu. Wa balagha ahlar raya ma jarra bainahu wa baina ibnu Muqatilin, menyebarlah cerita apa yang sudah terjadi antara Imam Hatib dengan Imam Muhammad ibnu Muqatil, yaitu Imam Hatib menegur, memberi nasihat Imam Muhammad bin Muqatil yang hidupnya bukan lagi seperti tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cerita itu cepat menyebar di kalangan penduduk kota Rai. Faqalu lahu, maka datanglah berbondong-bondong penduduk kota Rai menjumpai Imam Hatib. Kita tahu bersama Bapak Ibu, Imam Hatib bukanlah penduduk asli kota Rai. Nah, dalam kisah sebelumnya Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita, Imam Hatib itu singgah saja di kota Rai dalam perjalanan panjangnya ke Tanah Suci untuk mengerjakan ibadah haji. Tapi setibanya di kota Rai, beliau dijamu sama salah seorang pengusaha yang kebetulan juga keesokan harinya mau membesuk Imam Muhammad bin Muqatil. Maka terjadilah peristiwa yang tadi baru saja kita bacakan. Setelah peristiwa itu terjadi, di mana beliau berani dengan teguh, dengan percaya diri menyampaikan kebenaran kepada Imam Muhammad bin Muqatil untuk kembali meneladani Rasulullah agar hidupnya sederhana. Moga-moga dengan kehidupannya yang sederhana, beliau menjadi kembali teladan umat yang ingin melihat model perilaku hidupnya Rasulullah seperti apa, bukan hanya sekedar omongan, tetapi juga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebab pada akhirnya penduduk kota Rai berbondong-bondong, rame-rame menjumpai Imam Hatib. Faqalu lahu, kemudian penduduk kota Rai berkata ya kepada Imam Hatib,
innat tanafisiyya bikazwan aksaru tawassu'an minhu. Ada seorang lagi namanya Imam Tanafis. Ya, ini nama seorang ulama di kota Kazwan. Nah, dulu namanya Kazwin, ya, sekarang disebut nama kota Kazwan, salah satu kota yang dekat dengan kota Rai. Kehidupannya aksaru tawassu'an minhu, lebih glamor, lebih hedon daripada Muhammad ibnu Muqatil. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, masyarakat dari dulu sampai sekarang jengah juga. Kalau ada orang yang dakwahnya selalu mengajak umat hidup meneladani Rasulullah, tapi dirinya tidak meneladani Rasulullah, mengajak masyarakat untuk hidup sederhana, tapi hidupnya penuh bergelimangan harta, jengah juga sebenarnya masyarakat. Tapi ya masyarakat tak kuasalah menghadapi orang yang dimuliakan, dihormati oleh masyarakat banyak. Kadang-kadang kan gitu Pak, ada rasa nggak nyaman, ada rasa nggak enak sama diri kita, tapi ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Toh masyarakat banyak mengagumi beliau-beliau tersebut, masyarakat banyak mengeluh-ngeluhkan beliau, ya. Jadi akhirnya masyarakat mau tidak mau taken for granted, hanya bisa menerima keadaan apa adanya. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu perlu diluruskan. Muncullah, hadirlah Imam Hatim untuk meluruskan ulama-ulama yang hidupnya sudah penuh dengan keglamoran, sudah hidupnya dengan hedonitas. Maka masyarakat pada saat itu melaporkan inna tanafisiyya bikazwan aksaru tawassu'an minhu. Ada seorang lagi ulama namanya Imam Tanafis yang hidupnya di kota Kazwan, hidupnya lebih glamor daripada Imam Muhammad bin Muqatil. Fasara Hatimun ilaihi muta'ammidan. Maka Bapak Ibu mendengar apa yang diucapkan oleh penduduk kota Rai. Tidak lama kemudian Imam Hatim pun sengaja mencari tahu alamat di mana tempat tinggalnya Imam Tanafis. Fasara Hatimun ilaihi muta'ammidan. Dicari tahu ya alamat tempat tinggalnya Imam Tanafis tadi. Fadakhala alaih, maka kemudian ditemui oleh Imam Hatim. Imam Hatim pun pamit untuk masuk ke dalam rumahnya. Faqala rahimakallah ana rajulun a'jamiyun uhibbu an tu'allimuni mubtada dini wa miftaha salahati kaifa atawadda'u lis-salati. Jadi pada saat Imam Hatim mendatangi Imam Tanafis, beliau tidak memperkenalkan dirinya sebagai ulama, beliau tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang alim, tapi beliau tawadu, merendahkan diri, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ana rajulun a'jamiyun, saya seorang a'jam. A'jam itu maksudnya orang non-Arab. Dulu biasanya Bapak Ibu, kalau kita menyebut orang non-Arab berarti dianggap pengetahuan agamanya lebih bawah dibandingkan orang Arab, ya. Itu bentuk salah satu ketawaduan, padahal beliau sebenarnya orang Arab, ya. Uhibbu an tu'allimuni mubtada dini. Saya datang kemari agar engkau mau mengajarkan kepada saya dasar-dasar agama. Wa miftaha sholati, begitu juga kunci bagi saya untuk bisa mengerjakan sholat. Kunci sholat itu Bapak Ibu wudu, ya. Kaifa atawadda'u lis-sholah, ajarkanlah saya bagaimana caranya wudhu pada saat kita mau mengerjakan sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
dijawab apa yang diminta sama Imam Hatim oleh Imam Tanafis. Beliau kemudian berkata, "Na'am wa karamatan." Iya, sungguh mulia maksudmu datang kemari ya gulam, wahai anak kecil. Hati ina'an fihi ma'un. Bawa kemari satu ember air, fa'utiya bihi. Maka Imam Hatim pun membawa satu timba air. Faqa'ada at-tanafisiyu. Maka Imam Tanafis pun kemudian duduk sambil mempraktekkan tata cara berwudu sebagaimana yang beliau ketahui dari Rasulullah SAW. Nah, jadi memang Bapak Ibu, sunnahnya kalau kita baca di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW berwudu itu sambil duduk. Itu kenapa di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, di tempat wudhu itu disediakan tempat duduk ya, karena dulu memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudhu dalam keadaan duduk ya, tapi sunnah hukumnya, bukanlah suatu perkara yang wajib. Kalau kita kerjakan dapat pahala sunnah wudhu sambil dalam keadaan duduk. Kalaupun tidak kita lakukan ya tidak apa-apa. Faqa'ada at-tanafisiyu. Maka Imam Tanafis pun duduk sebagaimana wudhunya Rasulullah SAW. Fatawaddo'a salasan. Maka beliau pun berwudhu sebanyak 3 kali. Jadi Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita setiap kali membasuh anggota tubuh sebanyak 3 kali. Wajibnya sekali, adabnya 2 kali, sunnahnya 3 kali, lebih daripada 3 hukumnya makruh. Maka beliau berwudu mencontoh sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membasuh tangan atau kedua telapak tangan sebanyak 2 kali, madmadah berkumur-kumur sebanyak 3 kali, memasukkan air ke lubang hidung sebanyak 3 kali, membasuh muka juga sebanyak 3 kali, sampai kemudian membasuh kaki sebanyak 3 kali ya. Fatawaddo'a salasan summa qala hakadha fatawaddo. Setelah beliau mencontohkan dari pertama sampai akhir cara wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Tanafis kemudian berkata, hakadha fatawadda, seperti yang tadi saya lakukan, kamu lakukan dalam wudhumu. Faqala Hatimun, maka Imam Hatim pun kemudian berkata, maka naka hatta atawadda baina yadaika. Bolehlah saya duduk di tempat engkau duduk. Ya, fayakuna au kada lima urid, sehingga saya bisa mempraktekkan tata cara wudhu sebagaimana yang engkau kehendaki atau yang engkau ajari. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Hatim minta izin untuk duduk di tempat duduknya Imam Tanafis, sehingga beliau bisa mempraktekkan wudhu sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Tanafis kepada beliau. Kalau berdiri kan tidak bisa persis sama. Maka oleh sebab itulah di sini Imam Hatim minta agar Imam Tanafis mengizinkan beliau duduk di tempat beliau duduk sebelumnya. Maka izinkanlah saya duduk di tempat kamu duduk, hatta atawadda, sehingga saya bisa mempraktekkan wudhu, baina yadaika, di hadapan kamu, fayakuna au kada lima urid, sehingga prakteknya wudhu saya itu benar-benar serupa dengan apa yang engkau ajarkan. Karena argumentasinya pas Bapak Ibu. Kalau argumentasinya enggak pas, terkesan kurang sopan kan? Masa seorang murid meminta berdiri seorang guru, itu sudah sangat tidak pantas. Tapi karena argumentasinya pas, cocok, maka oleh sebab itulah Imam Tanafis sama sekali tidak keberatan dengan permintaannya Imam Hatim. Faqamat Tanafisiyu,
Maka Imam Tanafis pun kemudian berdiri. Wa qa'ada Hatimun, di tempat duduknya Imam Tanafis itu kemudian diduduki oleh Imam Hatim. Fatawaddo'a, maka beliau mulai mempraktekkan wudhu sebagaimana yang dicontohkan sebelumnya oleh Imam Tanafis. Summa ghasala zira'aihi arba'an, sampai kemudian beliau membasuh zira'. Zira' itu lengannya ya, tangan, dari ujung tangan sampai ujung lengannya. Tetapi tidak ia lakukan itu sebanyak 3 kali, sebagaimana yang tadi dicontohkan oleh Imam Tanafis. Summa ghassala zira'aihi arba'an, beliau membasuh lengan tangannya itu 4 kali, bukan 3 kali. Maka pada saat Imam Tanafis melihat praktek wudhu yang berlebihan dari Imam Hatim, beliau pun kemudian menegur. Faqala lahu Tanafisi, maka Imam Tanafis pun menegur, ya hada, bagaimana engkau lakukan praktek wudhu seperti ini? Asrafta, engkau telah berlebih-lebihan. Israf itu Bapak Ibu berlebih-lebihan, sama dengan makna tabdzir atau mubadzir ya. Di dalam Al-Quran kita banyak sekali dilarang sama Allah untuk tidak menjadi orang-orang yang berlebihan. Wala takum minal musrifin, ya, sama juga seperti permintaan Allah, wala tubadzir tabzira, jangan bersikap mubadzir, jangan bersikap berlebih-lebihan. Maka Imam Tanafis kemudian menegur Imam Hatim yang wudhunya 4 kali. Ya hadza asrafta, kamu melakukan wudhu 4 kali pada saat membasuh tangan. Kamu sudah israf, kamu buang-buang air, mubazir. Apalagi orang Arab, Bapak Ibu. Orang Arab itu paling tidak bisa lihat kalau kita menggunakan air berlebih-lebihan. Bapak Ibu kalau wudhu di Masjid An-Nur, putar keran maksimal, total, ya, sampai air volumenya banyak keluar, insya Allah nggak akan ada yang negur. Kenapa? Air di tempat kita berlebihan, insya Allah. Tapi kalau Bapak Ibu wudhu seperti itu di Arab, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pasti banyak orang marah. Pas Nabi Muhammad pernah bersabda dalam satu hadis, la tusrif walau kunta fi narin jarin. Janganlah bersikap berlebihan dalam menggunakan air, walaupun kamu sedang berada di tengah-tengah sungai yang airnya mengalir deras. Itu sabdanya Nabi ya, sehingga orang Arab itu sangat hemat sampai hari ini dalam penggunaan air. Seharusnya kita juga seperti itu, harus hemat dalam penggunaan air, tidak boleh mubazir. Ya, maka oleh sebab itu Imam Tanafis tidak bisa nahan diri untuk tidak menegur, untuk tidak menasehati Imam Hatim yang terlihatannya boros. Ya, pada saat beliau membasuh tangannya bukan lagi 3 kali, sudah 4 kali. Faqala lahu Tanafisi, hada israf, ya hada asrafta, engkau sudah berperilaku berlebihan. Faqala lahu Hatimun, tetapi ternyata itu disengaja dengan satu tujuan sama Imam Hatim ya. Fimada, saya sudah boros tentang apanya? Tanya Imam Hatim kepada Tanafis. Maka Imam Tanafis pun menjawab, ghassalta zira'aika arba'an, kamu membasuh kedua telapak atau kedua tanganmu bukan lagi 3 kali, tapi sudah sebanyak 4 kali. Tidak pernah ada contohnya sama Rasulullah. Itu termasuk sikap israf yang dilarang di dalam agama. Sudah masuk ke dalam jebakannya Imam Hatim. Itu yang diinginkan oleh Imam Hatim. Ya, tujuannya tercapai, maka kemudian Imam Hatim membalikkan keadaan. Dari sebelumnya beliau menjadi mansuh, orang yang dinasehati,
akhirnya menjadi nasih, menjadi orang yang memberikan nasihat dari kekeliruan yang dianggap oleh Imam Tanafis dilakukan oleh Imam Hatim. Biasanya kan gitu Bapak Ibu, kita ini manusia keras kalau melihat kesalahan orang, tapi lembek kalau kesalahan itu sebenarnya sudah lama kita lakukan. Gitu. Nah, orang Bapak Ibu dikit aja buat salah, langsung kita keras, komentar. Padahal kesalahan yang sama berulang-ulang kita lakukan, walaupun dalam bentuk yang lain, tapi secara prinsip sama. Prinsipnya apa? Tidak boleh boros-boros, tidak boleh berlebihan. Hidup sederhana, secukupnya. Nah, cuman Imam Hatim memerankan bentuk boros dalam praktek wudhu. Sedangkan Imam Tanafis borosnya, berlebih-lebihannya dalam kehidupan sehari-hari, glamor. Glamor itu kan nggak baik, sama sekali nggak baik. Kalau diperankan oleh seorang ulama itu tidak baik sama sekali Bapak Ibu. Tapi glamor itu sudah menjadi kebutuhan misalnya bagi artis. Nah, itu kan memang hidupnya selebriti. Tapi bagi ulama Bapak Ibu hidup glamor itu kayaknya kurang cocok. Maka saya kurang senang kalau ada istilah ustadz selebriti, ulama selebriti, itu kurang pas kayaknya Bapak Ibu. Karena ulama itu bukan selebritas. Ulama itu teladannya umat, warasatul anbiya. Nah, mereka tidak boleh hidupnya seperti seorang selebriti atau seorang pemimpin yang otoriter, tidak bisa seperti itu. Mereka ini adalah warasatul anbiya, penerus yang sah dari keteladanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masuklah Imam Tanafis ke dalam jebakannya Imam Hatim, ya. Maka Imam Hatim kemudian berkata, faqala Hatimun ya subhanallahil azim, ya, berkata Imam Hatim, maha suci Allah yang maha agung, ya, maha suci Allah yang maha agung atau maha besar. Ana fi kafin min ma'in asraftu, hanya satu teguk air saja lebih pada saat saya membasuh kedua tangan saya, engkau sudah mencap saya sebagai orang yang berlebih-lebihan. Wa anta fi jami'in hadza kullihi lam tusrif, sedangkan engkau punya kehidupan yang penuh dengan glamor ini, tidak pernah merasa hidup berlebih-lebihan. Nah, cara membalikkan keadaannya. Fa'alimat tanafisiyu annahu qasada dzalika duna ta'allum. Disitulah Imam Tanafis sadar orang yang di hadapan dia ini bukan sembarangan orang, bukan pelajar kemarin sore yang masih ingusan, ya. Nah, dan dia bukan kemari untuk belajar tentang wudhu, tetapi sedang mau mengoreksi cara hidup yang salah dari seorang ulama yang bernama Imam Tanafis. Ya, fadakhala ilal bait. Nah, maka dia kemudian masuk ke dalam rumah. Falam yakhruj ilan nasi arba'ina yauman. Karena malu Bapak Ibu, ceritanya nyebar di tengah masyarakat Qazwan, maka Imam Tanafis setelah peristiwa itu tidak keluar rumah selama 40 hari 40 malam. Nah, ini contoh. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dulu kita punya contoh seperti Imam Hatim yang mau memberanikan diri memberikan nasihat, ya, kepada para ulama yang seharusnya menjadi teladan umat dalam hidup, mencontoh kepada Rasulullah, tetapi kemudian hidup mereka penuh dengan glamoritas, hedonitas, tidak lagi meneladani Rasulullah. Itu perlu dikoreksi. Kalau tidak dikoreksi, bahayanya bagi umat. Khawatirnya umat menjadikan itu teladan baru. Kok kayaknya ulama sudah dianggap sah kalau hidupnya glamor. Itu enggak, jangan Bapak Ibu, jangan pernah kita absahkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di televisi ada tokoh agama hidupnya glamor, Bapak Ibu tidak boleh sahkan itu sebagai suatu keniscayaan di masa sekarang. Enggak.
Karena ajaran Islam ini berlaku dari zaman dulu Rasulullah sampai hari kiamat. Ulama itu tetap warasatul anbiya. Dia punya standar-standar etika yang nggak boleh dia langgar dalam kehidupan ini. Ya, itu salah satu contoh dari kisah Imam Hatim yang berusaha mengoreksi kehidupan ulama yang sudah dianggap berlebih-lebihan. Insya Allah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu standar etikanya ya. Jadi Ihya Ulumuddin ini mengajarkan kita kembali standar etika bagi kita orang awam untuk mengenali ulama yang betul-betul meneladani Rasulullah dalam kehidupan mereka. Ya, jadi ulama itu mainannya Bapak Ibu bukan glamoritas, bukan popularitas, bukan juga jabatan, ya bukan itu mainan ulama. Mainan ulama itu ilmu, berusaha meneladani Rasulullah. Nah, di situ permainannya ulama, di situ bukan di glamoritasnya. Ya, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali. Jadi Imam Hatim ini kan dalam perjalanan menuju ke Mekah, singgah di kota Rai. Kemudian setelah menasehati salah satu pembesar ulama di kota Rai, beliau mendapati cerita yang sama di kota Qazwan, berangkat lagi ke kota Qazwan, sampai nanti beliau ke kota Baghdad, ya, turun ke arah selatan, masuk ke kota Baghdad, juga mengalami hal yang sama. Ya, insya Allah akan kita sampaikan kisahnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.